Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu mendapat kesehatan dan ridhonya dalam mencari ilmu. Langsung saja, untuk pembahasan kali ini, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang teknik komparasi ANOVA satu jalan yang akan dibawakan oleh saya sendiri, Muhammad Ilham Ghifari, dan juga rekan saya, Sugesti Riza Nur Aida. Nah, untuk mempersingkat waktu, di sini kita akan menjelaskan bagaimana penggunaan teknik komparasi satu arah ini dengan menggunakan software JASP. Nah, mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi ya dengan software tersebut. Nah, maka dari itu langsung saja untuk pembahasan yang pertama, untuk Saudari Sugesti dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara mengaplikasikan ANOVA satu jalan menggunakan software JASP. Nah, langsung saja untuk penjelasan kami kali ini, kami memberikan analisis data teknik komparasi ANOVA satu jalan atau one way ANOVA menggunakan software JASP ini tentang perbedaan pengetahuan politik antara mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi, kemudian Fakultas Ilmu Tarbiyah dan juga Keguruan, serta Fakultas Syariah. Nah, sebelum kita melakukan uji ANOVA satu jalan atau one way ANOVA, hendaknya kita mengetahui dulu syarat-syarat atau asumsi yang harus dipenuhi sebelum menggunakan ANOVA, baik satu jalan maupun dua jalan. Nah, berikut syarat-syaratnya. Persyaratan atau asumsi yang harus dipenuhi dalam menggunakan ANOVA baik satu jalan maupun dua jalan hampir sama dengan t-test, yaitu data harus berskala interval, kemudian data harus berdistribusi normal, yang ketiga yaitu varians data harus sama atau homogen. Nah, jadi ketiga syarat-syarat atau asumsi di atas sebagai syarat yang harus dipenuhi sebelum kita menguji ANOVA. Nah, setelah kita mengetahui asumsi atau syarat-syaratnya, kita masukkan data-data yang sudah kita dapatkan ke dalam Microsoft Excel. Akan kami bukakan. Nah, di sini ada data mentah one way ANOVA yang sudah kami dapatkan. Nah, kita masukkan ke dalam, kita input data-datanya, data penelitian kita ke dalam Microsoft Excel. Nah, teman-teman ketahui bahwa penyimpanan dalam Microsoft Excel ini harus menggunakan format save CSV. Yang mana format ini digunakan agar dapat kita input file data mentah kita ke dalam software JASP. Jadi filenya itu harus menggunakan format CSV agar dapat diinput ke dalam JASP. Nah, kemudian setelah kita masukkan datanya ke Excel, Microsoft Excel dengan format CSV, kita buka aplikasi JASP untuk melanjutkan uji ANOVA ya, mencari ANOVA satu jalan atau one. Nah, tampilan aplikasi JASP seperti ini. Pertama-tama,
kita masukkan dulu, kita input data yang sudah kita rekap tadi di Microsoft Excel, kita input ke dalam software JSP. Caranya yaitu klik show main menu, kemudian di sini ada tulisan open. Nah, ada tulisan open. Kemudian tadi datanya saya beri nama data mata Huan B ANOVA dengan format CSV ya. Kita klik data yang sudah kami siapkan. Bentuknya seperti ini, terlihat di layar. Data yang sudah kita input di JSP akan menjadi seperti ini, terlihat seperti ini. Nah, kemudian bagaimana caranya kita menguji One Way ANOVA? Caranya klik ANOVA. Nah, kemudian klasikalnya kita klik ANOVA. Nah, akan menjadi seperti ini. Jadi seperti ini. Kemudian di sini ada dua pilihan ya. Ada dua jenis, dependent variable dan juga fixed factors. Nah, untuk menguji ANOVA, One Way ANOVA, kita masukkan dependent variable-nya yaitu pengetahuan politik. Kita klik, ada tanda panah di sini ya teman-teman. Kemudian yang fixed factor-nya yaitu fakultas. Karena ada 3 fakultas ya tadi yang ingin kami bedakan gitu. Yang ingin kami teliti. Kita masukkan ke fixed factor. Nah, jadi di JSP ini langsung otomatis akan keluar bahwa P-nya mendapatkan 0,003. Nah, perlu teman-teman ketahui, sebelum kita uji ANOVA, sebenarnya untuk urutan yang benar, yaitu kita uji asumsi terlebih dahulu. Dan prosedur pertama yaitu uji asumsi terlebih dahulu dengan signifikansi Levinen test yang mana digunakan untuk menyimpulkan homogenitas varian. Aturan penyimpulannya, teman-teman ketahui yaitu jika signifikan lebih kecil dari atau sama dengan 0,05 dapat disimpulkan bahwa varian tidak sama atau tidak homogen. Kemudian yang kedua, jika signifikan lebih besar dari 0,05 dapat disimpulkan bahwa varian sama atau homogen. Nah, kita cek dulu, kita asumsikan dulu ya teman-teman. Caranya di JSP ini cek asumsi. Nah, di sini ada tulisan assumption check. Kita klik. Kemudian di sini ada tulisan homogeneity test. Kita centang. Nah, otomatis akan keluar seperti ini. Yaitu terlihat bahwa P hasilnya 0,938. Yang artinya bahwa uji asumsi nilai P lebih besar dari 0,05 atau P-nya itu 0,938. Yang artinya lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa varian sama atau homogen. Nah, asumsi di atas dapat dikatakan setara atau tidaknya dibuktikan dengan deskriptif statistik. Nah, untuk langkah selanjutnya, setelah kita mengetahui assumption check bahwa data itu homogen atau tidak, kita melakukan deskriptif statistik dengan yang berfungsi. Kita ingin mengetahui asumsi di atas itu dikatakan setara atau tidak. Kita buktikan dengan deskriptif statistik. Caranya, klik deskriptif statistik, maka akan keluar datanya, yaitu pengetahuan politik dari ketiga fakultas di atas, atau ketiga fakultas yang kami teliti,
itu memiliki hasil yang sama, yaitu 15, 15, dan 15. Yang mana di sini tertera rata-ratanya atau UMIAN-nya. Fakultas Dakwah dan Komunikasi ada 64,467, kemudian Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 79,667, dan Fakultas Syariah terlihat bahwa UMIAN-nya 74,533. Nah, jadi berdasarkan tabel deskriptif di atas, dapat diketahui bahwa ketiga fakultas ini adalah setara atau sama, mempunyai nilai 15, 15, dan 15. Jumlah nilai yang sama. Nah, setelah itu, setelah kita mengetahui assumption check, kemudian deskriptif statistiknya, baru kita uji ANOVA. Kita mengetahui uji ANOVA yang tadi sudah saya lakukan di awal ya. Nah, dan terlihat di sini P-nya yaitu 0,003. Nah, setelah kita mengetahui ANOVA satu jalan atau one way ANOVA ini, yang lebih lanjut, kita akan uji post hoc test, yang mana fungsi dan juga caranya akan disampaikan oleh Mas Ilham, yang akan disampaikan oleh rekan saya setelah ini. Terima kasih dari Mbak Sugesti. Untuk selanjutnya kita lanjutkan pada pembahasan post hoc test, yang mana agar dapat melihat seberapa besar signifikansi rata-rata tiap kelompok, kami berdua sebagai peneliti melakukan analisis post hoc test. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa post hoc test ini yaitu membandingkan ya antara beberapa variabel, misal variabel A dengan B atau dan sebagainya. Nah, untuk caranya, yaitu pertama kita klik pada bagian kolom post hoc test, kemudian pada bagian fakultas, kita masukkan ke kolom yang ada di sebelah kanan. Nah, tapi jangan lupa pada bagian correction, kita pilih yang bagian 2K. Seperti itu. Sudah kita klik bagian 2K, nanti akan muncul hasil post hoc test yang tertera di paling bawah, yang tertera di layar berikut. Nah, pada tabel post hoc test ini, perbedaan min yang paling signifikan yaitu pada mahasiswa dakwah dengan mahasiswa tarbiyah, yaitu minus 15,200. Nah, kemudian perbedaan antara mahasiswa dakwah dengan mahasiswa syariah itu minus 10,064. Selanjutnya, perbedaan antara mahasiswa tarbiyah dan juga syariah itu 5,133. Nah, dapat dilihat dari perbedaan min pada setiap fakultas di atas bahwa setiap fakultas memiliki perbedaan pengetahuan politik yang signifikan. Seperti itu. Itu tadi pada bagian post hoc test. Nah, lebih lanjut kita coba melihat dari bagian deskriptif plots. Nah, untuk cara melihat itu, kita buka pada bagian kolom deskriptif plot yang sudah ada di JSP, kita klik. Nah, pada bagian deskriptif plots itu di bagian factors itu ada tulisan fakultas, kita pindahkan ke bagian horizontal axis. Kita klik pada bagian horizontal axis. Nah, maka nanti akan muncul diagram. Nah, udah muncul pada bagian kanan. Maka dari itu, kesimpulannya adalah pengetahuan politik yang paling tinggi terlihat pada mahasiswa tarbiyah, kemudian disusul oleh mahasiswa syariah, kemudian yang terakhir mahasiswa fakultas dakwah dan komunikasi. Jika dilihat dari hasil ANOVA, ketiga fakultas tersebut
mempunyai keterkaitan yang signifikan terhadap pengetahuan ilmu politik. Seperti itu. Demikian presentasi singkat dari kami, yaitu pembahasan mengenai teknik komparasi ANOVA satu arah menggunakan software CASP. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Dari kami kelompok 4, Muhammad Ilham Ghifari dan juga Sugesti Riza, pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.